kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul King Arthur: The Legend of Sword. Kisah film ini berawal dari sebuah kerajaan yang pada awalnya dipimpin oleh seorang raja yang telah turun-temurun mewarisi kekuatan, yaitu Raja Uther. Pada saat itu, berabad-abad lamanya, manusia dengan penyihir hidup berdampingan. Muncul satu penyihir jahat yang sangat berambisi untuk menguasai kerajaan yang bernama Mordred dan melawan manusia hingga ke benteng terakhir yang disebut Camelot. Sebelum memulai pertempuran, Raja Uther menitipkan mahkotanya kepada Vortigern yang merupakan saudara kandungnya dan bersiap menghadapi serangan para penyihir. Dengan beraninya, Raja Uther melompat ke arah gajah raksasa milik Mordred dan memanjat masuk ke dalam tempat di mana Mordred melakukan sihirnya. Tanpa menunggu lama, Raja Arthur langsung menebas penyihir tersebut dengan pedang legendanya dan semua kekuatan pasukan penyihir langsung menghilang dan kalah. Di kemudian hari, terjadi perdebatan antara para petinggi pasukan kepada Vortigern. Saat itu sikap Vortigern memang beda. Ternyata memang ada maksud lain dari Vortigern, yaitu ingin menjadi raja dan melengsarkan Raja Uther, saudara kandungnya sendiri. Ia menciptakan konflik antar kerajaan dengan para penyihir. Pada saat itu, Vortigern sedang mempelajari cara membangkitkan kekuatan Mordred, dan ternyata satu-satunya cara membangkitkannya adalah dengan mengorbankan orang yang ia sayangi untuk menjadi tumbal monster tersebut. Pada malam itu, sang istri dibangunkan dari tidurnya dan membawanya ke tempat di mana ritual tumbal itu dilakukan. Kerusuhan pun dimulai. Vortigern berkhianat dan bekerja sama dengan Mordred untuk membunuh Raja Uther. Mengetahui hal ini terjadi, Raja Uther membawa istrinya dan anaknya yang bernama Arthur untuk pergi ke perahu agar dapat melarikan diri. Akan tetapi, serangan yang ditujukan kepada Raja Uther meleset dan mengenai sang istri. Sang anak yang bernama Arthur melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya tewas. Arthur diminta pergi dengan menggunakan perahu oleh ayahnya. Sang Raja Uther dapat dikalahkan oleh Vortigern. Raja Uther sengaja menusukkan dirinya dengan pedang Excalibur dan berubah mengeras menjadi batu dan tenggelam di dasar lautan. Keesokan harinya, Arthur sang anak raja ditemukan oleh beberapa wanita yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Lalu ia dibawa ke rumahnya dan dirawat oleh wanita tersebut yang bernama Lucy. Kehidupan Arthur di sana sangat keras. Setiap hari ia melihat Lucy menjadi pelacurnya para Viking. Kehidupan sehari-harinya memaksa Arthur menjadi anak yang licik agar bisa bertahan hidup. Setiap harinya, Arthur mengumpulkan koin emas yang didapatkan dari melakukan berbagai pekerjaan dan disimpan di sebuah tempat. Hingga ia menjadi pemuda yang tangguh yang menguasai wilayah tersebut. Ia berlatih bela diri oleh George dan kawan-kawan setiap harinya. Suatu hari, Arthur mengalami mimpi buruk tentang kenyataan hidupnya masih kecil yang ditinggalkan oleh ayahnya. Air sungai pun langsung menyusut di sekitar kastil kerajaan dan ditemukan pedang yang tertusuk di dalam batu. Diketahui pedang itu adalah pedang Excalibur dan batu tersebut adalah Raja Uther. Vortigern yang mengetahui kehadiran pedang ini langsung menemui makhluk tempat ia menumbalkan istrinya. Ia merasa dirinya terancam oleh kehadiran pedang itu. Muncul isu akan keluar raja yang sesungguhnya dan menimbulkan beberapa kejadian orang yang memberontak Raja Vortigern. Salah satu pemberontak saat itu sedang berada di dalam lingkungan Arthur dan tertangkap oleh prajurit kerajaan. Akibatnya, Arthur diinterogasi oleh Jack-Eye. Arthur menceritakan seluruh kegiatannya hari ini bersama Blackleg dan kawan-kawan, mulai dari George hingga bertemu Mike.
ternyata anaknya Blackleg, si Blue Boy, juga ikut dicurigai karena ketahuan terlibat dalam coretan dinding yang menggambarkan simbol pemberontakan. Selanjutnya Arthur bertemu dengan Viking dan meminta uang atas penderitaan Lucy akibat ulah mereka. Terjadi perkelahian kecil di sana. Arthur mendapatkan uangnya, lalu memberikannya kepada Lucy. Lucy adalah wanita yang menyelamatkan Arthur dan merawatnya hingga ia dewasa seperti sekarang. Vortigern sedang berada di fase tidak dipercaya oleh beberapa anak buahnya dan sebagian masyarakat. Kemunculan pedang Excalibur membuat Vortigern panik dan meminta seluruh pria dewasa mencoba mencabut pedang itu. Jika tidak berhasil, maka mereka akan diberikan tanda di lengannya seperti tato. Malam itu, ada prajurit kerajaan mulai mencurigai Arthur dan mendatangi rumahnya. Tapi Arthur berhasil kabur lewat jendela atap. Namun Arthur tidak lolos oleh beberapa penjaga di pintu keluar. Akhirnya Arthur terpaksa ikut bersama para pria dewasa lainnya untuk diuji apakah mereka bisa mencabut pedang Excalibur itu. Jika ada yang bisa mencabutnya, berarti dialah anak sang raja sebelumnya, yaitu Raja Uther, dan harus segera dibunuh sesuai perintah Vortigern. Arthur merasa ini hal bodoh. Ia lalu menerobos antrian ke depan untuk mencoba mencabut pedangnya. Dan ternyata Arthur berhasil mencabut pedang tersebut karena memang ia adalah anak sang Raja Uther yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Kekuatan pedang itu membuat Arthur pingsan karena tidak kuat mengendalikannya. Ketika Arthur sadar, ia sudah dalam posisi dikurung dengan tangan terikat dan berhadapan dengan Vortigern. Arthur tetap berusaha menyembunyikan identitasnya kepada Vortigern. Namun semua bukti-bukti terus memojokkan Arthur dan akhirnya ia mengaku. Kabar ini dengan sampai begitu cepat ke pihak penyihir bahwa kehadiran Arthur telah diketahui oleh orang banyak. Merlin, sang penyihir baik, mengirim seorang perempuan yang punya kekuatan magic yang bernama Guinevere. Di kemudian hari, diadakan pertemuan masyarakat dengan raja di depan istana. Harusnya hari itu adalah pengumuman untuk masyarakat bahwa raja yang sah telah kembali. Namun, Vortigern punya rencana jahat di balik ini. Ia sengaja membuat mental Arthur menjadi down dengan membunuh Lucy di depan matanya. Hal ini dilakukan agar Arthur mau menutup mulutnya di depan semua masyarakat dan berpura-pura menjadi orang bodoh. Dan pada saat itu juga Vortigern berencana akan mengeksekusi Arthur dengan memenggal kepalanya. Ketika kepala Arthur hampir dipenggal, Guinevere sang mage beraksi dengan mengirimkan burung elangnya dan mengganggu algojo yang akan mengeksekusi Arthur. Semua binatang penjaga yang ada di situ berbalik menyerang para prajurit Vortigern. Suasana menjadi kacau. Beberapa teman Arthur datang menyelamatkan dan membawa Arthur pergi bersama dengan pedang Excalibur. Mereka melompati tebing curam yang tinggi dan menyeburkan diri ke sungai lalu menghilang. Teman-teman membawa Arthur ke daerah pelosok yang jauh dari istana. Di tempat tersebut, berkumpul beberapa orang yang percaya akan kedatangan sang raja yang sah. Mereka bermaksud menguji Arthur dengan pedang Excalibur tersebut. Arthur geram dengan mereka yang memaksanya untuk menguji kekuatan itu. Lalu mereka terlibat perkelahian hingga secara tidak sengaja Arthur memegang pedang tersebut dengan kedua tangannya. Lagi-lagi Arthur pingsan karena kekuatan pedang itu. Gwyn berusaha memasuki dunia pedang tersebut untuk melihat kenyataan cerita Arthur pada saat ayahnya terbunuh. Dan diketahui Arthur dalam hatinya memang menolak Arthur ke tempat yang disebut Tanah Kegelapan untuk memancing hasrat Arthur
supaya ia mau melatih kekuatannya dalam memegang pedang Excalibur. Hanya itu jalan satu-satunya agar Arthur bisa sadar. Tanah kegelapan adalah tempat di mana seluruh binatang buas hidup. Hanya ada seluruh binatang buas yang saling menerkam satu sama lain untuk bertahan hidup. Ketika Arthur berada di situasi paling sulit di tanah kegelapan, ia meletakkan pedangnya ke sebuah batu tempah dan kekuatan pedang itu muncul kembali. Kali ini, Arthur melihat dengan jelas cerita masa lalu ayahnya saat bertempur dengan Vortigern. Akan tetapi, Arthur belum memahami apa yang harus ia lakukan dengan mimpi itu. Lagi-lagi Arthur tak kuat dan pingsan. Setelah sadar, Gwyn menceritakan yang sebenarnya terjadi pada kaumnya yang dibunuh oleh Vortigern. Pada saat itu, Vortigern bekerja sama dengan Mordred untuk menjatuhkan Raja Uther. Lalu Mordred membunuh Raja Mage dan membawa tongkatnya menuju menara suci para Mage. Mordred membuka kekuatan jahat dari sekutunya. Akan tetapi Mordred tak sadar bahwa tongkat Raja Mage telah dicuri oleh Merlin dan kemudian tongkat tersebut ditempa menjadi pedang yang sangat hebat, yaitu pedang Excalibur. Pedang tersebut diberikan oleh peri danau sebagai penjaga untuk garis keturunan Uther Pendragon, yaitu Arthur. Jadi, memang dari awal, pedang tersebut telah disiapkan untuk Arthur. Keadaan di istana Vortigern semakin mencekam. Marcia ditugaskan untuk mencari Arthur, sementara Jack Eyes berkhianat dari Arthur dan menyerahkan seluruh harta simpanan Arthur kepada Vortigern. Sedangkan yang lainnya membakar jembatan yang ada di istana. Arthur dan kawan-kawan mulai menyusun strategi untuk mengalahkan Vortigern. Mulai dari mencegah perahu yang membawa batu untuk membangun menara, mengusir pasukan budak yang akan datang ke istana, dan mengganggu pengiriman brandy sekaligus minuman tersebut menjadi bahan untuk membakar sebagian istana. Vortigern semakin terpojokkan. Ia meminta bantuan para Viking untuk menambah prajuritnya. Dalam negosiasinya, Viking memutuskan untuk mundur karena mereka mengetahui bahwa raja yang sebenarnya telah muncul. Maggie, anak buah Vortigern yang membela Arthur, datang ke tempat persembunyian Arthur dan memberi informasi bahwa Vortigern akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Londinium untuk bertemu dengan warganya. Mulai dari situ, Arthur dan kawan-kawan membuat strategi untuk membunuh Vortigern. Mereka menentukan tempat untuk membidik Vortigern dengan menggunakan busur panah. Bill Gosefat adalah seorang pemanah yang paling diandalkan di sini. Setelah melakukan latihan dengan jarak 175 yard, mereka langsung bergegas ke rumah tempat mereka akan membidik Vortigern. Sepertinya Vortigern telah mengetahui rencana Arthur dan kawan-kawan. Ia tidak mau keluar dari kereta kudanya. Bill Gosefat sedang membidik menunggu Vortigern keluar. Namun ketika Bill melihat Marcia di sana, ia tidak bisa menahan nafsu untuk membunuh musuh bebuyutannya tersebut. Akhirnya Bill melepaskan anak panah yang pertama dan langsung mengenai 2 target sekaligus. Spontan prajurit membuat tanda peringatan dan kondisi menjadi kacau. Semua prajurit raja menutup akses gerbang. Arthur dan kawan-kawan melarikan diri menghindari kejaran para pasukan Vortigern. Satu persatu teman-teman Arthur terluka dan tidak bisa ikut lari bersama Arthur. Hingga akhirnya pelarian mereka sampai di tempat George, seorang pelatih bela diri yang mendidik Arthur dari kecil. Di tempat inilah berkumpul para pembela Arthur yang siap bertarung demi melindungi Arthur. Mereka tidak ada yang mau diajak pergi oleh Arthur dan memilih bertempur menghadapi para prajurit Vortigern. Dengan terpaksa, Arthur pun ikut bertempur dengan kawan-kawan. Pertempuran pun akhirnya pecah, kedua pasukan saling membunuh. Ketika Arthur melihat para prajurit menangkap Guinevere yang bersembunyi,
Ia merasakan emosi yang mendalam dan secara spontan muncul kekuatan pedang Excalibur yang selama ini tidak pernah ia kuasai. Seketika, semua prajurit musuh tewas tanpa tersisa dan membuat kawan-kawan Arthur bingung seperti tidak percaya dahsyatnya kekuatan itu. Blackleg masih saja berjalan sendirian dengan luka tusukan pedang di perutnya. Blue Boy, sang anak, menemukannya tersandar di tembok dan membawanya ke tempat persembunyian Arthur. Malam hari telah tiba. Seluruh warga yang membela Arthur menghadang pasukan Vortigern yang masuk ke permukiman mereka. Blackleg tidak bisa ikut Arthur pergi. Ia tahu ini adalah hari terakhirnya. Ketika Arthur pergi, Blue Boy, sang anak, tidak bisa meninggalkan ayahnya dan berbalik ke tempat Blackleg tinggal. Mengejutkannya, ada Vortigern di situ. Blue Boy berhasil diselamatkan oleh Arthur, namun Blackleg mati di tangan Vortigern. Mengingat telah banyaknya korban akibat dari pedang Excalibur tersebut, Arthur berencana untuk membuangnya ke sungai dan melarikan diri sekencang-kencangnya hingga jatuh di kubangan air. Namun ternyata pedang tersebut ditangkap oleh Dewi Air yang lebih dulu memegang pedang Excalibur. Lalu Dewi Air menceritakan hal yang akan terjadi apabila Arthur tetap menolak pedang tersebut. Kehancuran di mana-mana akibat ulah Vortigern. Setelah itu, Arthur menjadi sadar dan mengajak kawan-kawannya untuk segera merebut istana tanpa bersembunyi seperti biasa. Arthur ingin masuk lewat pintu depan istana. Ketika kembali ke tempat persembunyian, orang suruhan Vortigern telah berada di sana dan membantai semua yang ada di situ, termasuk menculik Guinevere sang mage. Sebagai gantinya, Bedivere menukar pedang Excalibur dengan Guinevere yang disandera. Arthur harus menemui Vortigern untuk memulai peperangan. Sebelumnya, Guinevere memberikan racikan obat yang akan digunakan Arthur sebagai pelindung. Ia bisa merasakan semua makhluk berinteraksi dengannya. Gwyn juga mengirimkan ular yang akan mengawal Arthur secara sembunyi. Ketika Arthur akan dieksekusi Vortigern, keberadaan ular itu diketahui oleh Vortigern dan ia langsung menebasnya dengan pedang, hingga pedang Excalibur itu tersangkut di tembok dan tidak bisa digunakan. Kematian ular kecil ini menimbulkan dampak bahaya karena ular yang besar akan muncul dan menyusul Arthur dan melahap habis semua musuhnya, pasukan Vortigern. Vortigern lari ke tempat persembunyiannya dan meminta pertolongan kepada makhluk yang ada di air tersebut. Seperti biasa, makhluk itu akan meminta tumbal orang yang paling disayangi oleh Vortigern. Jadi, anak perempuan Vortigern lah satu-satunya yang tersisa yang akan ditumbalkan untuk membangkitkan kekuatan sihir tersebut. Arthur memasuki istana sendirian. Ketika ia dikepung, Arthur telah menguasai kekuatan pedang Excalibur dan habis semua musuh dalam waktu yang singkat. Vortigern menyerahkan jasad anaknya dan berubah menjadi monster. Arthur telah sampai di menara dan inilah saat yang paling ditunggu. Ya, Arthur dan Vortigern berhadapan untuk duel. Arthur sama sekali tak berdaya mendapatkan penyerangan bertubi-tubi. Ketika Arthur jatuh, ia langsung mimpi bertemu dengan ayahnya dengan kejadian yang sama. Arthur mulai sadar apa yang harus ia lakukan oleh mimpi itu. Ia menangkap pedang Excalibur dan menerima kehadiran pedang tersebut. Ketika saat itu juga, kekuatan pedang Excalibur dikuasai sepenuhnya oleh Arthur. Dan akhirnya Vortigern pun dapat terkalahkan. Keesokan harinya, Arthur, sang raja yang sebenarnya, melakukan upacara pemakaman dilanjutkan dengan persiapan tempat untuk bertemu dengan warganya. Dan kehidupan di negara itu pun berakhir bahagia.